Politeknik Statistika STIS atau Sekolah Tinggi Ilmu Statistik merupakan perguruan tinggi kedinasan di bawah binaan Badan Pusat Statistik atau BPS. Politeknik Statistika STIS merupakan salah satu sekolah kedinasan yang banyak diminati oleh lulusan sekolah menengah atas atau yang sederajat. Apakah kamu berminat kuliah di Politeknik Statistika STIS? Fakta-fakta ini kamu harus tahu. Formasi yang tersedia di tahun 2023. Pertama, program studi statistika program diploma 3 sebanyak 100 orang. Kedua, program studi statistika program diploma 4 sebanyak 250 orang. Ketiga, program studi komputasi statistik program diploma 4 sebanyak 150 orang. Jadi jumlah keseluruhan sebanyak 500 orang. Kebutuhan di atas dipenuhi dari program reguler sebanyak 488 orang dari seluruh provinsi dan program afirmasi sebanyak 12 orang untuk Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Lulusan program studi statistika program diploma 3 diberi gelar ahli media statistika atau AMD Stat dan akan diangkat dalam jabatan fungsional statistisi terampil dengan golongan 2C. Lulusan program studi statistika program diploma 4 diberi gelar sarjana terapan statistika atau STR Stat dan diangkat dalam jabatan fungsional statistisi ahli pertama dengan golongan 3A. Lulusan program studi komputasi statistik program diploma 4 diberi gelar sarjana terapan statistika atau STR Stat dan diangkat dalam jabatan fungsional pranata komputer ahli pertama dengan golongan 3A. Selama masa kuliah, mahasiswa dibebaskan dari biaya pendidikan tanpa diberikan uang saku. Setelah lulus, akan diangkat sebagai calon aparatur sipil negara atau ASN di Badan Pusat Statistik atau BPS di seluruh wilayah Indonesia sampai tingkat kabupaten atau kota, dan wajib menjalankan ikatan dinas selama 2 kali masa pendidikan ditambah 1 tahun atau 2N+1. Calon mahasiswa dapat memilih formasi penempatan CPNS berdasarkan provinsi dan program studi sesuai tabel berikut. Keterangan, pada saat lulus, mahasiswa yang memiliki formasi Papua Barat dan Papua dapat dialokasikan juga ke provinsi pemekarannya. Sistem seleksi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang seleksi penerimaan mahasiswa atau praja atau taruna sekolah kedinasan pada kementerian atau lembaga, seleksi penerimaan mahasiswa baru atau PMB tahun akademik 2023 ikatan dinas dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut. A. Pengumuman penerimaan. B. Pendaftaran. C. Seleksi administrasi dilakukan langsung setelah proses pendaftaran. D.
Seleksi kompetensi dasar menggunakan sistem Computer Assisted Tests atau CAT diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN berkoordinasi dengan Politeknik Statistika STIS. Seleksi lanjutan yang terdiri dari 1. Seleksi akademik, yaitu matematika. 2. Psikotes. 3. Seleksi kesehatan dan kebugaran. Pengumuman akhir hasil seleksi. Persyaratan ikatan dinas. Untuk dapat mengikuti proses seleksi PMB Politeknik Statistika STIS, peserta memenuhi syarat-syarat berikut. A. Persyaratan umum. 1. Sehat jasmani dan rohani, atau dapat atau layak bekerja dan beraktivitas baik di dalam ruangan maupun di lapangan, dan bebas narkoba. 2. Tidak buta warna, baik total maupun parsial. Untuk pengguna kacamata atau lensa kontak minus atau rabun jauh dan atau plus rabun dekat dapat diberikan toleransi di bawah ukuran 6 dioptri. Ketiga, lulusan atau siswa kelas 12, SMA atau MA, dan SMK atau MAK, bidang keahlian teknologi informasi. 4. Nilai matematika atau kelompok A atau umum dan bahasa Inggris minimal 80 skala 1 sampai dengan 100 atau 3,2 skala 1 sampai dengan 4 pada ijazah atau nilai rapot semester gasal kelas 12. Kelima, umur minimal 16 tahun dan maksimal 22 tahun per 1 September tahun 2023. 6. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti pendidikan di Politeknik Statistika STIS sampai dengan pengangkatan PNS. 7. Tidak sedang menjalankan ikatan dinas dengan instansi lain. 8. Bersedia mematuhi peraturan Politeknik Statistika STIS. 9. Bersedia menandatangani surat perjanjian ikatan dinas atau SPID bagi yang dinyatakan lulus seleksi dan akan mengikuti pendidikan di Politeknik Statistika STIS. Ke-10, setelah lulus pendidikan di Politeknik Statistika STIS, bersedia ditempatkan sesuai pilihan formasi penempatan pada saat pendaftaran. Ke-11, bersedia tidak mengajukan pindah lokasi penempatan dengan alasan apapun, sekurang-kurangnya 7 tahun sejak diangkat sebagai PNS, kecuali terdapat kebutuhan organisasi. B. Persyaratan khusus untuk program afirmasi. Program afirmasi ditujukan untuk orang asli Papua, yaitu orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli Papua dan atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua, dibuktikan dengan surat keterangan orang asli Papua dari pemerintah daerah atau majelis rakyat Papua setempat. Prosedur pendaftaran. Pendaftaran dilakukan oleh calon peserta secara online melalui internet dan dapat dilakukan dari manapun dengan cara sebagai berikut. A. Pendaftar menyiapkan dokumen-dokumen antara lain 1. Pas foto. 2. Kartu identitas KTP atau KIA. 3. Kartu keluarga. 4. Akte kelahiran. 5. Ijazah dan transkrip nilai atau rapot kelas 12 semester ganjil untuk siswa kelas 12. Keenam, surat keterangan orang asli Papua untuk pendaftar program afirmasi. B. Pendaftar mengakses portal Dikdin SSCASN di alamat https://dikdin.bkn.go.id, lalu membuat akun dengan menginput nomor induk kependudukan atau NIK,
dan nomor kartu keluarga atau KK. C. Pendaftar login kembali ke Dikdin SSC ASN dengan menggunakan nick dan password yang telah didaftarkan. D. Pendaftar memilih sekolah kedinasan Politeknik Statistika STIS (STIS) dan melengkapi data atau dokumen yang menjadi persyaratan. E. Pendaftar mengecek resume dan mencetak bukti pendaftaran. F. Setelah menyelesaikan pendaftaran di portal Dikdin SSC ASN, pendaftar mengakses portal SPMB Politeknik Statistika STIS di https://spmb.stis.ac.id dan login menggunakan nick dan password sesuai dengan portal SSC ASN. G. Pendaftar melakukan verifikasi email dan melengkapi data dan mengunggah dokumen persyaratan yang diperlukan. H. Pendaftar menunggu hasil seleksi administrasi. I. Pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan mendapatkan kode billing pembayaran. J. Pendaftar membayar biaya seleksi dengan menggunakan kode billing mengikuti panduan pembayaran sebelum batas waktu pembayaran yang ditetapkan. K. Pendaftar kembali login ke portal SPMB Politeknik Statistika STIS untuk mengunggah bukti pembayaran. I. Pendaftar mencetak kartu tanda peserta ujian masuk atau KTPUN setelah pembayaran terverifikasi. M. Pendaftar mengikuti seleksi sesuai waktu dan lokasi yang akan diumumkan melalui portal SPMB Politeknik Statistika STIS. Biaya seleksi. Calon peserta dikenakan biaya seleksi sebesar Rp300.000 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik. Biaya tersebut sudah termasuk biaya pelaksanaan seleksi kemampuan dasar atau SKD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara. Biaya seleksi yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun. Berikut ini jadwal kegiatan PMB Politeknik Statistika STIS tahun 2022. Lokasi ujian. Lokasi ujian di 34 ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Website resmi dan alamat panitia pelaksana. A. Segala informasi mengenai PMB Politeknik Statistika STIS dapat diakses melalui portal SPMB Politeknik Statistika STIS, yaitu di https://
spmb.stis.ac.id dan media sosial Twitter @stisjkt, fanpage Facebook Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Official, Instagram @polstatis. B. Alamat panitia pusat adalah di Kampus Politeknik Statistika STIS, Jalan Otto Iskandar Dinata, nomor 64C, Jakarta Timur, kode pos 1330. Telepon 021 850 8812 8191437, fax 8197577, hotline PMB telepon 021 859000884, jam kerja Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. C. Alamat panitia daerah adalah di kantor BPS Provinsi di seluruh Indonesia, kecuali BPS Provinsi DKI Jakarta. Alamat kantor BPS Provinsi bisa dilihat di website BPS di http://www.bps.go.id. Lain-lain. A. Pertanyaan terkait PMB hanya dilayani melalui portal Helpdesk dengan alamat https://helpdesk.stis.ac.id. B. Peserta ujian yang memberikan keterangan atau data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada saat tahapan tes atau ujian maupun setelah menjadi mahasiswa Politeknik Statistika STIS, berhak membatalkan kelulusan penerimaan mahasiswa baru atau PMB dan atau mengeluarkan yang bersangkutan dari pendidikan. C. Setiap perkembangan informasi seleksi akan disampaikan melalui website SPMB Politeknik Statistika STIS, yaitu di https://spmb.stis.ac.id, kantor BPS Provinsi dan Kampus Politeknik Statistika STIS. D. Akibat kelalaian tidak mengikuti perkembangan menjadi tanggung jawab peserta. E. Politeknik Statistika STIS tidak menerbitkan pembahasan soal-soal seleksi tahun-tahun sebelumnya, tidak membuat prediksi soal tahun ini, serta tidak menyelenggarakan dan tidak bekerja sama dengan bimbingan belajar manapun, termasuk dengan UKM, Bimbe, Ubius. F. Hati-hati dengan penipuan yang mengatasnamakan Politeknik Statistika STIS atau BPS. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab panitia. G. Pengaduan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dapat dilaporkan melalui email ke pengaduan@stis.ac.id. Demikian tadi fakta-fakta yang harus kamu tahu sebelum mendaftar di Sekolah Ikatan Dinas Politeknik Statistika STIS. Semoga informasi ini bermanfaat.